Beberapa hari terakhir, dunia dihebohkan dengan dukungan luas terhadap kemerdekaan Palestina. Sorotan global ini kembali menegaskan bahwa konflik Palestina-Israel belum pernah benar-benar selesai. Dan di pusat konflik itu, ada satu kota kecil yang namanya terus menjadi rebutan selama ribuan tahun. Kota itu, Yerusalem. Pertanyaannya, kenapa kota yang berada di dataran tinggi pegunungan Yudea ini bisa diperebutkan oleh begitu banyak bangsa, kerajaan, bahkan agama? Untuk menjawabnya, kita akan menyelami sebuah buku penting karya Karen Armstrong berjudul Yerusalem, Satu Kota, Tiga Agama. Sebuah riset sejarah yang bukan hanya menceritakan perang dan kekuasaan, tapi juga spiritualitas dan harapan. Armstrong membuka kisahnya dengan masa paling awal Yerusalem. Kita tidak tahu siapa orang pertama yang bermukim di bukit-bukit dan lembah-lembahnya. Namun, di Bukit Ovel, sebelah selatan kota tua, ditemukan wadah tembikar dari sekitar 3200 sebelum Masehi. Bible menyebut bahwa bangsa Israel berasal dari Mesopotamia. Mereka sempat tinggal di Kanaan, lalu bermigrasi ke Mesir pada sekitar 1750 sebelum Masehi karena bencana kelaparan. Di bawah pimpinan Musa, mereka melarikan diri dari Mesir, mengembara di Sinai, dan akhirnya kembali ke Kanaan bersama Yosua dengan cara merebut negeri itu lewat pedang atas nama Tuhan mereka. Sejak itu, Yerusalem menjadi pusat keagamaan bangsa Israel dan pusat Yudaisme. Namun, kejayaan itu tidak abadi. Pada 63 Masehi, Yerusalem jatuh ke tangan Romawi. 3 tahun kemudian, pecah perang Yahudi-Romawi yang berakhir dengan kehancuran Bait Suci. Bagi umat Kristen, Yerusalem mendapat makna baru. Disinilah Yesus hidup, wafat, dan bangkit. Karena itu, kota ini menjadi pusat spiritualitas Kristen. Ketika Kaisar Konstantinus mengadopsi Kristen, Yerusalem kembali dipandang sebagai kota kudus, kini bagi umat gereja. Pada 632 Masehi, seorang nabi wafat di Yastrib, kini Madinah. 5 tahun kemudian, pasukan sahabat Nabi dipimpin Umar bin Khattab tiba di Yerusalem. Inilah salah satu penaklukan paling damai dalam sejarah kota itu. Tidak ada pembunuhan, tidak ada pengusiran, tidak ada pemaksaan agama. Umar memberi jaminan kebebasan beribadah bagi umat Kristen. Bahkan, Umar menolak sholat di dalam gereja Makam Kudus karena ia takut nantinya gereja itu akan diubah menjadi masjid. Sikap itu kemudian dianggap simbol penghormatan dan toleransi. Sejak saat itu, Yerusalem menjadi salah satu kota suci Islam bersama Mekkah dan Madinah. Namun, sejarah Yerusalem tak pernah lepas dari pertumpahan darah. Pada tahun 1099, tentara salib merebut Yerusalem dengan kekejaman luar biasa. Ribuan Muslim dan Yahudi dibantai. Tapi, pada 2 Oktober tahun 1187, Salahuddin Al-Ayyubi berhasil merebut kota ini kembali. Yang menarik, tidak ada pembantaian massal. Banyak tawanan miskin dibebaskan karena Salahuddin tidak tega melihat penderitaan mereka. Bahkan,
ya umat Yahudi diundang kembali ke kota. Salahuddin dipuji oleh umat Yahudi sebagai Raja Kores baru, simbol keadilan dan pembebasan. Selama hampir 1300 tahun, Yerusalem menjadi kota penting Islam, kecuali saat singkat dikuasai tentara salib. Hingga abad ke-20, Yerusalem berada di bawah kekhalifahan Utsmaniyah. Namun, ketika Utsmaniyah kalah dalam Perang Dunia Pertama, Inggris mengambil alih wilayah itu. Deklarasi Balfour tahun 1917 membuka jalan bagi Zionis untuk membangun tanah air Yahudi. Pada 1948, Israel berdiri dan Yerusalem langsung menjadi sengketa. Dan pada 1967, setelah Perang 6 Hari, Israel menguasai penuh Yerusalem. Kota ini diklaim sebagai ibu kota Israel, meski dunia internasional masih memperdebatkan legitimasinya. Armstrong menegaskan, buku ini tidak menawarkan solusi politik. Itu bukan tujuannya. Ia hanya ingin menjawab satu hal. Apa arti kesucian Yerusalem bagi Yahudi, Kristen, dan Muslim? Dengan gaya bahasa yang mengalir, ia mengajak kita menyadari bahwa Yerusalem bukan hanya kota konflik, tapi juga simbol pencarian manusia akan Tuhan dan perdamaian. Dan di tengah sorotan dunia pada Palestina hari ini, Yerusalem mengajarkan kita bahwa harapan akan kebebasan dan kedamaian selalu mungkin, sama seperti kota ini yang berkali-kali hancur, lalu bangkit kembali. Itulah isi buku Yerusalem, Satu Kota Tiga Agama, karya Karen Armstrong. Sebuah bacaan penting yang menyatukan sejarah, spiritualitas, dan kemanusiaan. Kalau kamu ingin memahami kenapa kota ini jadi pusat pertarungan dunia, sekaligus pusat doa miliaran manusia, buku ini wajib ada di daftar bacaanmu.